Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir November 2020 dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo, pembacaan ini untuk tanggal 21 sampai 30 November 2020 ya, tapi pembacaannya bisa sebelum itu ataupun bahkan sesudah ya. Silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google untuk kalian yang belum tahu ya. Dan pembacaan ini bisa terbalik ya, dan energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir ya. Karena diingat ini pembacaan yang general. Dan di sini kalau kamu lihat ada kucingku ya, dia lagi baring di sini. Jadi kalau kamu lihat ada bulu gerak-gerak ini dia. Ya, dia habis mandi. Dan kucing-kucingku ini paling gak suka yang namanya dipakaikan hair dryer. Jadi aku biarkan bulunya kering cara alami aja ya. Yang penting di kamar gak panas, biar kulitnya gak lembab gitu ya. So untuk Virgo akhir November 2020, sini ya, sini. Ada compassion. Be gentle with yourself. Forgiveness will set you free. Set the light in yourself and others. Lalu ada celebration. A positive outcome is assured. Celebrate your success. Enjoy your achievements. Trust, leap into the unknown, have faith and move forward, believe you will fly. Freedom, live wild and free, choose your freedom, claim your independence. Ini untuk main energi kamu ya, Virgo. Aku ngerasain energi dimana kamu mulai mencoba untuk percaya ya. Dulu aku ngelihat kalau energi kamu itu cukup kayak gak percaya dengan orang lain. Virgo itu kan memang arah ke zodiak yang paling menginginkan kesempurnaan, perfeksionis ya. Dan sini aku ngeliat memang energi kamu yang pengen semuanya itu perfect gitu ya. Jadi ada sempat buat kecewa, buat sakit. Kenapa? Karena banyak banget ekspektasi kamu yang akhirnya berlebihan gitu ya. Dan akhirnya kamu sempat akhirnya gak percaya sama orang lain. Kamu ngerasa orang lain gak bisa sebaik kamu ya. Dan akhirnya aku ngeliat masuk ke masa makin ke akhir tahun 2020 ini, aku ngeliat kamu mulai percaya dengan orang lain. Dan kamu ngerasa ya gak ada salahnya nih untuk percaya dengan orang lain gitu ya. Dan kamu ngerasa juga dengan begitu kamu memiliki sebuah rasa yang bebas. Kenapa? Karena kamu gak menuntut diri kamu untuk sempurna ya, karena memang gak ada yang sempurna ya. Kalau kamu dengar suara kucing, itu kucing aku nangis ya, anak kucing aku, karena 2 kucing aku melahirkan semua. Jadi kamar ini ribut dengan suara anak kucing. Oke, so kita lihat tarotnya. Kita lihat tarotnya.
The Seven of Wands, lalu ada Six of Wands, dan ada Six of Pentacles. Masih sedikit, aku bisa bilang cukup apa ya, mode cautious ya, apa sih, kok kayak mode itu loh, siap menyerang ya, metode yang masih cukup belum benar-benar surrender, dan itu yang aku lihat energinya. Jadi udah mulai percaya dengan orang lain ya, namun ya masih ada waspadanya ya. Si Hangman, The Moon, lalu ada Four of Swords. Kamu juga nggak mau terlalu banyak akhirnya berharap dengan orang lain ya. Jadi kamu menempatkan ini sesuai dengan apa yang kamu rasain. Jadi kamu nggak mau berharap dengan orang lain karena kamu pikir kamu juga bakal sakit, dan kamu nggak mau juga orang lain berharap kamu berlebihan, dengan secara berlebihan berharap kamu, dan kamu juga nggak mau berharap ke diri kamu sendiri juga secara berlebihan gitu ya. Jadi sekarang udah mulai melepaskan itu semua, udah mengarah ke sana ya. Cuman ya itu tadi aku ngeliat waspadanya tuh masih cukup tinggi ya, dan masih belum mau begitu terbuka ya. Five of Cups ya, masih cukup tertutup dengan apa yang terjadi, kesakitan dan kekecewaan yang ada di masa lalu yang pernah kamu hadapi ya. Kamu pengen banget terbuka dengan orang yang kamu rasa kamu percayai ya, kamu kasihi, pengen banget gitu ya. Cuman di satu sisi kamu ngerasa ini juga bakal jadi bebannya dia gitu ya, ataupun kamu ngerasa ini tanggung jawab aku yang harus selesaikan gitu, entah kamu yang memang kamu yang laki-laki atau dianya yang laki-laki ya. Namun kamu tetap punya rasa, ini rasa aku dan aku harus perbaiki ini semua gitu ya. Aku nggak bisa berpangku tangan. Ada energi seseorang yang seperti itu ya. Three of Wands, seorang yang berusaha untuk mengendalikan dirinya dengan lebih baik, lebih tenang. Bagus ya, of course ya, aku ngeliat itu. Cuman ya itu tadi aku bisa bilang waspadanya masih cukup mengganggu ya, aku bisa bilang. Kita lihat di bottom of the decknya ada Three of Cups. Ada rasa yang pengen banget disayangi, pengen banget dicintai ya, justru dengan orang yang dijauhi. Jadi ini energi dimana kamu itu memiliki harapan besar dengan seseorang ya. Bisa dibilang dialah dunia kamu gitu ya, dialah orang yang segalanya lah buat kamu gitu ya. Namun orang itu yang malah kamu jauhi, kamu tinggalkan ya. Dan aku ngeliat memang gak, bisa dibilang gak berniat untuk tinggalkan ya, namun aku ngeliat kamu tinggalin itu karena memang kamu gak bisa menghandle diri kamu, dan kamu gak mau dampaknya ke dia. Karena itu tadi aku bilang kan, kamu gak mau menjadi beban dia. Namun kamu berharap banget dia ada saat ya kamu butuh. Namun aku ngeliat sekarang, aku bisa bilang ya kalian udah jalan masing-masing. Entah masih bersama atau enggak, yang pastinya udah masing-masing aja. Enggak apa ya, kamu nggak tahu dia gimana, dia nggak tahu kamu gimana gitu ya. Kita lihat oracle-nya lagi. Angel of Balance ya, masih apa ya, sisi kamu yang cukup menuntut ke sempurnaan itu ya, yang masih butuh banget untuk
aku bisa bilang tuh dikontrol, benar-benar dikontrol ya. Ini nggak bisa dihilangkan di dalam diri kamu ya, karena memang kita pasti memiliki kurang ya, nggak ada manusia satupun yang sempurna. Namun ya kita nggak bisa menghilangkan kekurangan kita karena memang kita manusia gitu ya. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan dari itu, ya adalah mengontrol dan mengembangkan kekurangan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, nggak lagi menjadi beban, nggak lagi membuat kita terhambat karena kekurangan. Justru kekurangannya bisa menjadi kesempatan ya, kelebihan untuk kamu. Seven chakra, ada crown chakra di sini, second chakra, appreciation ya, caring connection. Wow. Aku bisa bilang kamu sangat menyayangi orang ini, atau orang ini sangat menyayangi kamu ya. Bisa dibilang dia yang sangat mengapresiasi kamu, mengapresiasi hidup kamu. Pokoknya hidup kamu, hati kamu ya, feel terdalam kamu tuh, jiwa kamu, intuisi kamu itu sangat disentuh oleh dia. Aku lihat ya, sampai cakra mahkota kamu itu tersentuh. Jadi mungkin di antara kamu ada yang sering sakit kepala, entah dia ataupun kamu, dan ada di antara kalian yang memang ada ngerasa seperti butterfly feelings ya di dalam perut, seperti ada kupu-kupu di dalam perut kalian ya, karena memang rasa itu benar-benar di-trigger dia, ataupun kamu yang men-trigger rasa itu di dalam dia. Ini rasa yang aku bisa bilang bisa jadi ini energi yang udah berpasangan ya, bisa, namun juga bisa energi orang yang belum berpasangan ya, tapi memiliki care yang luar biasa, dan koneksinya ini aku bisa bilang manisnya adalah saling mengasihi ya, saling memperdulikan, saling menghargai rasanya gitu ya, dan gak ada menuntut macam-macam di sini, malah mengapresiasi satu sama lain. Wow. Bentar ya. Oke. Kamera holdernya tuh bermasalah ya, hampir lepas, jadi aku baikin dulu. Oke, kita lihat tarotnya ya. Wow. Apa ini? Ten of Swords, Two of Cups. Wow. Aku ngerasain energi seseorang yang berkaca-kaca ya, pengen nangis. Kenapa? Karena ngerasa nggak bisa jadi apa yang orang yang dia sayang itu mau. Jadi ini energi seseorang yang entah kamu atau dia ya, yang ngerasa nggak pantas. Aku nggak tahu kenapa, atau mungkin kalau kamu pernah nggak sengaja membandingkan dia dengan orang lain, atau memang kamu pernah membuka hati untuk orang lain walaupun kalian nggak bersama, dan itu cukup memberikan dampak untuk dia ya. Hati dia kena gitu ya, dia nggak menyalahkan kamu, nggak, sama sekali nggak menyalahin ya, tapi justru dia nyalahin diri sendiri. Four of Pentacles, Two of Swords. Wow. Two of Wands. Dia pengen kamu itu jadi satu-satunya hanya untuk dia. Dia pengen
walaupun dia nggak pernah ngungkapin ya, dia nggak pernah bilang gitu ya, mungkin dia bukan orang yang ekspresif, dia justru adalah orang yang sangat menyayangi kamu, mencintai kamu ya, bisa dibilang memberikan segalanya ya hanya untuk kamu. Tapi ya di satu sisi dia ngerasa dia nggak pantas ya, itu yang membuat dia mundur, atau memang kalian ada di posisi nggak sama-sama atau berpisah. Seven of Cups, dia walaupun terkesannya dia memberikan kesempatan untuk kamu mencari orang yang lebih pantas dari dia ya, sebenarnya hati dia nggak pernah bilang kayak gitu. Itu yang bilang adalah egonya dia ya, karena dia ngerasa dia nggak mau memaksakan diri. Memang terkesannya bukan ego yang bermain ya, tapi aku ngeliat ego. Kenapa? Egonya ini ingin agar kamu seperti dia pengen ngasih lihat ke kamu, ke dunia luar sana, ada nggak sih orang yang seperti dia yang menyayangi kamu. Pokoknya dia pengen kamu kalau bisa ya keliling dunia lah, ngelihat apakah ada yang benar-benar care, sayang dan cinta sama kamu seperti yang dia lakukan dan rasakan ke kamu. Karena pride-nya cukup tinggi di sini ya, dan pride-nya dia inilah yang kena. Itulah yang membuat dia, ya aku bisa bilang kecewa, sakit hati sih. Akhirnya orangnya menutup diri, dan ya bagi kalian yang belum berpisah ya bakal mengarah ke perpisahan ya. I'm sorry to say this, walaupun yang udah berpisah aku bisa bilang ya perpisahan ini memang harus ada dan terjadi ya, karena Eight of Pentacles aku ngeliat waktunya untuk dia memperbaiki rasanya, ataupun kamu yang harus memperbaiki rasa kamu agar nggak dikontrol oleh ego yang menyerupai intuisi itu tadi. See that ada energi Scorpio di sini ya, dan atau Cancer dan Pisces ya, energi water sign yang pastinya dia di dalamnya itu benar-benar egonya tuh benar-benar dipotong, dihancurkan gitu ya, agar nggak lagi mengontrol dia. Dan ini memang harus dia jalanin sendiri. Queen of Swords, ataupun kamu yang harus menjalani ini semua sendiri ya. Ada energi Aquarius ya, Nine of Cups, Star, Knight of Pentacles. Nah, jadi ini bisa jadi kamu berhubungan dengan seseorang yang ngotot banget ingin putus. Jadi dia ini pengen banget putus dari kamu ya. Mungkin dia nggak ngejelasin bener-bener ya, atau kamu nggak puas dengan penjelasan dia yang minta putus itu tadi ya. Ya dia mungkin nggak bisa menjawab apa ya, aku nggak tahu, yang penting kita putus aja, aku capek gitu. Yang dia sepertinya lari gitu ya, mungkin dia terlihat seperti ada orang lain. Bagi kalian ya, aku bisa bilang sebagian dari kalian memang ada orang lain ya, namun sebagiannya lagi enggak. Energi orang lain ini adalah energi orang ketiga, bisa jadi orang yang benar-benar orang ketiga, atau memang pekerjaan ataupun keluarga yang menjadi energi orang ketiga di sini ya. Namun ada yang memang enggak ada, hanya dia ya memang dia ngerasa nggak, saat ini memang lagi nggak sanggup, nggak mampu gitu ya. Jadi kayak please gitu, nah biarkan aku sendiri dulu. Ten of Cups ya, wow, Three of Cups sih, ada energi orang ketiga dan the Emperor. Tapi apakah dengan gini ceritanya dia itu nggak sayang, dia itu nggak cinta sama kamu? Aku bisa bilang biarpun dia memang ada orang ketiga ya, dia udah nggak sendiri sekarang, aku bisa bilang sayangnya, cintanya masih ada, cuman dia menutupi itu semua ya, dan menganggap nggak ada rasa apa-apa dengan kamu. Untuk apa? Ya agar dia bisa moving on, itu intinya. King of Wands dan Three of Pentacles.
I'm sorry to say this ya, tapi ya aku bisa bilang walaupun sayang dan cinta dia besar, itu nggak bisa menjamin dia ingin kembali sama kamu. Dia nggak sanggup menghandle diri dia sendiri ya, yang ujung-ujungnya pasti dia bakal nyalahin kamu. Padahal yang masih belum bisa ngambil keputusan dan kesalahan ada di dia. Nine of Pentacles. Sejauh apapun dia lari ya, dia nggak akan bisa lari dari rasanya. Itu yang bisa aku bilang. Kita lihat Lenormand-nya. Ada burung unta, time, snake sih. Dia itu bener-bener kayak ular gitu loh, yang mau ditangkap, yang takut, yang kalau kamu maksa atau gimana ya, dia nggak mau ya dia langsung nerekam kamu aja, dia kasih bisanya dia gigit kamu gitu, nggak peduli kamu itu siapanya dia. Jadi memang mode seseorang yang menyerang seperti yang aku bilang tadi. Namun di sisi yang lain dia tetap memperhatikan kamu dari jauh, tapi dia nggak mau itu terlihat jelas. Jadi ya lihat sepertinya diam-diam ya, dia hanya ingin memastikan kamu baik-baik aja gitu ya. Walaupun di satu sisi dia tahu mungkin kamu gak akan baik-baik aja, ataupun mungkin kamu terlihat baik-baik aja, sebenarnya enggak. Orangnya masih care, peduli ya, tetap ingin yang terbaik untuk kamu. Tapi untuk saat ini dia nggak tahu harus gimana. So aku bisa bilang ya biarkan dia berpikir sih. Main energinya ada love. Ini semua karena cinta dan kasih sayang yang dia rasakan ataupun yang kamu rasakan itu adalah cinta yang real ya, cinta yang aku bisa bilang healthy love, cinta yang sehat, cinta yang gak memaksa. Walaupun kesannya ya kenapa dia ninggalin gitu aja ya, kamu nggak akan bisa ngelihat dengan jelas hubungan ini seperti apa karena kamu ada di dalamnya. Yang bisa ngelihat adalah orang yang gak ada di dalam hubungan tersebut ya. Seperti aku yang ngelihat dari sisi luarnya, dan aku ngelihat ya memang ini mengarah ke hubungan percintaan yang sehat. Namun yaitu untuk mengarah ke sesuatu yang sehat, hal yang buruk, toksik itu harus dibuang ya. Terus kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. DNA, karma, wow, emergence, innocence sih. Wow, Tuhan benar-benar membuka tirai masa depan kamu ya. Benar-benar Tuhan kasih lihat ya, kesempatan kalian bersama besar banget, dan dia bisa menjadi salah satu calon jodoh kamu. Bukan berarti aku bilang dialah jodoh kamu ya, nggak boleh ya. Kenapa? Karena ini ada pembacaan general, dan jodoh itu adalah pilihan ya. Jadi walaupun aku bilang ya salah satu jodohmu, tapi kalau kamu nggak memilih bersama dia ya bisa apa, dan Tuhan mengizinkan itu. Dan jika memang dia juga nggak memilih kamu ibaratnya gitu ya, dan Tuhan mengizinkan itu ya, kita bisa apa.
Namun yang pastinya ya, kalian berdua memang dipertemukan untuk perlihatkan cinta dan kasih sayang yang sehat itu seperti apa. Jadi sesuatu hal yang buruk harus dihilangkan, toksisitas harus dihilangkan agar memunculkan sisi innocence kalian berdua, sisi kekanakan, ya maksudnya sisi kanak-kanak kalian, bukan kanakan ya, sisi kanak-kanak kalian yang membawa cinta yang lebih tulus, apa adanya dan tanpa syarat ya. Okay, so that's it. I think that's all ya. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.